Selamat siang dan salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu mata pelajaran yang ada di Lab Operasi Teknik Kimia atau Lab OTK, yaitu grinding dan sizing. Nah, untuk video pertama ini kita akan mempelajari tentang grinding terlebih dahulu, kemudian untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang sizing. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu grinding. Intinya grinding adalah pemecahan atau penggilingan atau suatu proses untuk melakukan pengurangan atau pengecilan ukuran suatu benda padat. Seperti yang tergambar pada animasi seperti ini, kita lihat ada yang benda padat yang diumpankan, kemudian hasilnya nanti benda padat yang awalnya berukuran besar tersebut dipecah sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita akan membahas tujuan grinding atau untuk apa saja sih digunakan proses grinding ini. Untuk yang pertama yaitu mempermudah pengambilan bahan-bahan yang terdapat di dalam batuan besar. Biasanya ini untuk industri-industri pertambangan. Gambarannya seperti ini. Ya, jadi seringkali batuan-batuan di alam itu yang berukuran masih besar ini terdiri dari berbagai campuran bahan. Nah, untuk mendapatkan bahan tertentu dari campuran tersebut, dilakukanlah pemecahan atau grinding. Selanjutnya kita bisa mengambil komponen yang kita inginkan dari dalam batuan tersebut. Misalnya ketika ingin memperoleh biji tembaga atau nikel atau besi, nah biasanya komponen-komponen tersebut terdapat di bongkahan batuan besar, sehingga kita perlu melakukan pemecahan atau grinding terhadap batuan tersebut sehingga kita bisa memperoleh yang material yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, tujuan yang kedua yaitu mendapatkan padatan dengan ukuran yang diharapkan. Misalnya ukurannya masih besar, kemudian kita membutuhkan ukuran yang lebih kecil atau ukuran tertentu, maka dilakukan proses grinding terhadap bahan tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasio luas permukaan per volume. Intinya adalah untuk memperbesar luas permukaan suatu bahan. Misalnya seperti ini gambarannya. Ada suatu benda padat yang kita ingin perkecil dengan tujuan agar luas permukaannya besar. Bagaimana sih bisa memperkecil ukuran bahan dapat memperbesar luas permukaannya? Seperti ini gambarannya, misalkan ada suatu padatan kita gambarkan dalam bentuk balok seperti ini, bahwa luas permukaannya itu adalah sisi-sisi luar ini, luas sisi luar ini jumlahkan. Nah, kemudian kalau kita perkecil ukurannya menjadi seperti ini atau kita lakukan pemecahan, maka padatan tersebut akan menjadi padatan-padatan kecil seperti ini, di mana luas permukaannya adalah sisi-sisi luar dari padatan-padatan kecil ini, yang tadinya adalah sisi bagian dalam dari padatan besar menjadi sisi bagian luar ya. Dan kalau ini ditotal seluruhnya, luas permukaan padatan-padatan kecil ini akan lebih besar nilainya daripada luas permukaan padatan yang besar ini. Nah, untuk apa ini dilakukan? Kenapa kita harus memperbesar luas permukaan benda padat tersebut? Itu misalkan digunakan pada batu bara. Jadi batu bara ini adalah salah satu jenis bahan bakar padat yang sering digunakan di industri. Nah, untuk mempermudah bahan bakar batu bara ini terbakar nantinya, maka kita dapat memperbesar luas permukaannya. Misalnya yang dari bongkahan besar ini dilakukan grinding agar ukurannya menjadi kecil seperti ini, dan pasti luas permukaan batu bara yang halus ini lebih besar, sehingga ketika dilakukan penyalaan api akan lebih mudah terbakar batu bara yang sudah dalam berukuran kecil seperti ini. Oke, selanjutnya untuk melakukan proses grinding perlu juga diperhatikan sifat dari bahan atau karakteristik dari bahan atau umpan yang akan kita proses menggunakan alat grinding. Yang pertama adalah kekerasan bahan. Jadi ini adalah untuk bahan-bahan yang berasal dari alam, batuan alam, mempunyai kekerasan masing-masing yang berbeda-beda. Setelah dilakukan analisis,
dan diberikan satuan. Di sini satuannya pakai skala Mohs, di mana angka 1 sampai 10 ini menunjukkan kekerasan bahan. Semakin besar nilainya maka semakin keras bahan tersebut. Bisa dilihat misalnya talk dengan gypsum, maka talk dengan skala Mohs 1 dan gypsum adalah 2, maka gypsum ini lebih keras daripada talk. Kesimpulannya adalah yang paling keras di sini adalah berlian, ya. Jadi dari kekerasan bahan ini kita dapat menentukan besar tenaga yang diperlukan untuk alat grinding dapat memproses bahan-bahan tersebut. Kemudian densitas ini adalah menggambarkan kepadatan suatu bahan atau rapat massanya. Jadi semakin besar densitas suatu bahan, maka kerapatan partikel-partikel yang membentuk padatan tersebut semakin besar atau semakin rapat atau semakin kompak atau semakin padat gitu ya. Sehingga jika bahan tersebut densitasnya besar atau kerapatannya sangat tinggi, bahan tersebut akan membutuhkan tenaga yang lebih besar dari alat grindingnya untuk memecahkannya. Selanjutnya, sifat bahan yang perlu diperhatikan yaitu kadar air atau moisture content. Jadi kadar air bahan ini dapat dianalisis terlebih dahulu sebelum diproses menggunakan alat grinding, di mana untuk menggunakan alat penghancur jenis alat penghancur kasar dan menengah, nanti kita akan mempelajari jenis alat grinding ini, disarankan untuk yang kadar airnya lebih kecil dari 4%, karena kalau lebih dari 4% bahan tersebut bisa menempel pada mesin. Cara menghitung atau menganalisis berapa kadar air suatu bahan dapat dilihat dengan prosedur sebagai berikut. Misalnya kita sampling atau kita ambil sampel dari bahan tersebut sebanyak 3 gram, lalu dipanaskan di dalam oven dengan suhu kurang lebih 100-105 derajat Celcius selama 3 jam. Tujuan pemanasan ini adalah untuk menguapkan kandungan air yang ada di dalam padatan tersebut. Kemudian hasilnya nanti ditimbang. Yang pasti adalah akan terjadi pengurangan massa dari bahan tersebut yang tadinya 3 gram. Misalkan hasilnya setelah dipanaskan menjadi 2,9 gram. Berarti ada pengurangan massa di sana sebanyak 0,1 gram. Nah, untuk menghitung kadar airnya dengan rumus W1 dibagi W kali 100%, di mana W1 itu berat yang hilang selama pemanasan. Misalnya tadi 3 gram menjadi 2,9 gram, maka nilai W1-nya adalah 0,1, yaitu berat yang hilang. Dibagi berat sampel awal yaitu 3 gram. Jadi 0,1 dibagi 3 gram kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian yang terakhir adalah friction atau menyatakan ketahanan partikel dalam padatan sehingga tidak bergeser. Ini berbicara mengenai di suatu padatan itu tersusun dari partikel-partikel kecil, di mana jika partikel-partikel itu mudah bergeser atau ketika diberi tekanan maka dia mudah bergeser, itu artinya bahan tersebut rapuh atau mudah dipecah di dalam alat pemecah. Kita lanjutkan. Nah, ini klasifikasi dari alat-alat grinding yang ada di industri. Nah, ini dibagi berdasarkan ukuran umpan ataupun produk dari alat tersebut. Nah, untuk pemecah kasar ini digunakan untuk umpan atau bahan padatan yang akan diolah dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian hasil pemecahannya juga tidak terlalu halus, masih berukuran sedang. Sedangkan untuk pemecah menengah ini ukuran umpannya sudah sedang atau tidak sebesar ukuran dari umpan pemecah kasar ini. Atau biasanya pemecah menengah ini dilakukan sebagai penggilingan kedua setelah dilakukan menggunakan alat pemecah kasar. Jadi biasanya dilakukan 2 kali proses grinding. Setelah diproses menggunakan pemecah kasar, dimasukkan kemudian ke alat pemecah menengah agar hasilnya lebih kecil seperti itu. Kemudian untuk penggiling ini biasanya
untuk menghasilkan produk-produk yang sudah dalam bentuk serbuk atau misalkan untuk menghasilkan tepung. Jadi semakin ke bawah, ini jenis-jenis alat ini ukuran produknya semakin halus. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pemecah rahang atau jaw crusher ini. Ini adalah pemecah atau alat grinding yang banyak digunakan di industri pertambangan. Bentuknya cukup sederhana seperti ini, seperti rahang ya. Jadi ini digunakan untuk umpan yang berukuran sangat besar dengan ukuran sekitar 500 mm. Kemudian bagian-bagiannya yang utama yaitu rahangnya itu tadi, yang terdiri dari dua jenis plat. Ada plat yang diam atau disebut fixed jaw plate. Kemudian ada plat yang akan bergerak maju mundur untuk menghancurkan bahan. Jadi maju mundur disertai dengan tekanan untuk menghancurkan umpan yang masuk tadi, atau disebut dengan kinetic jaw plate. Kemudian kita bisa melihat menyaksikan sedikit untuk video animasinya seperti apa alat jaw crusher ini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi umpan dimasukkan dari atas, kemudian ini tadi yang plat diam, ini plat yang maju mundur untuk menekan bahan sehingga bahannya tadi yang berukuran besar bisa dihancurkan dengan tekanan dan gesekan juga di sini. Ya, seperti ini kira-kira. Ini tampak dari atas, batuannya, umpannya dimasukkan dari atas, kemudian ini adalah plat yang diam yang ini, kemudian plat yang untuk menekan adalah yang sebelah sini ya. Jadi ini untuk industri pertambangan biasanya, memecah batuan-batuan yang masih berukuran sangat besar. Kemudian yang kedua adalah pemecah kerucut atau cone crusher. Ya, bentuknya seperti kerucut sehingga disebut dengan cone. Bisa diperhatikan seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi ada dua bagian di sini, ada yang kita sebut dengan cone atau kerucut seperti ini. Kemudian ada yang disebut selubung. Selubung ini. Nah, ini karena terlihat dari dua dimensi ya. Jadi seperti ini saja, padahal ini sebenarnya menyelubungi. Jadi ini ada kerucut di dalam, kemudian ada bagian yang menyelubunginya. Nah, jadi ada celah di antara kerucut dengan selubungnya. Kemudian nanti kerucut ini, bagian konnya ini akan berputar, tapi tidak hanya berputar pada putaran yang tetap saja, tapi dia sambil berayun. Sehingga dengan mengayunnya kerucut ini, maka jarak antara kerucut dengan selubungnya akan maju mundur seperti ini. Ketika dia mundur, maka umpan akan masuk ke celah, kemudian ketika dia maju mendekati selubungnya, itu akan sekaligus menekan umpan tersebut sehingga umpannya hancur. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Ada dua jenis untuk cone crusher ini. Untuk jenis yang pertama ini selubungnya itu yang bergerak. Jadi konnya tetap, selubungnya yang bergerak. Nah, ketika selubungnya menjauhi kon, maka batuan tersebut akan masuk. Kemudian ketika selubungnya mendekati kon atau kerucut tersebut sambil diberi tekanan, maka padatan atau batuannya menjadi hancur seperti itu. Kemudian untuk jenis yang kedua, kerucut atau konnya yang sambil berputar dan mengayun seperti ini. Nah, jadi ketika umpannya kita masukkan dari atas seperti ini, umpannya masuk ke celah, kemudian ketika konnya berayun mendekati selubung, maka itu sekaligus menekan batuan tersebut sehingga pecah dan berukuran menjadi lebih kecil. Oke, demikian dulu untuk penjelasan alat grinding. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.
dan sampai jumpa.